Ngaten. Sudah berapa ini? Sudah banyak ya? Pak. Kalau sudah lengkap, Bunda ini bisa diawali, bisa dimulai, monggo. Bisa dimulai Pak sekarang? Sudah bisa dimulai Pak sekarang? Halo? Oke, bisa mulai, monggo. Yang lain ditunggu sambil jalan. Sebelumnya ini kan masih dalam suasana Lebaran ya Pak. Nah, kami dari perwakilan Lembaga Aisyah mengucapkan minal aizin wal faizin pada bunda-bunda dan bunda-bunda semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, teruntuk agama selain Islam. Yang kami hormati Bapak Koordinator UPAS P Kecamatan Ngunut, yang kami hormati Bapak dan Ibu Penilik PAUD Kecamatan Ngunut, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala PAUD dan pendidik PAUD Kecamatan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti Zoom meeting sehubungan dengan pengendalian mutu PAUD Kecamatan Ngunut dalam rangka penilaian PTK Triwulan 2 tahun 2021. Salawat dan salam semoga kita semua selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yaitu agama Islam. Peserta Zoom meeting yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, terlebih dahulu kami bacakan susunan acara hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. sambutan dari Bapak Koordinator UPAS P Kecamatan Ngunut, 4. Pemaparan materi oleh Bapak Tony Hartono, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pagi ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim agar acara kita ini akan berjalan dengan lancar. Mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua yaitu acara pembacaan doa yang dibawakan oleh
Bunda Ani Setiawati dari PAUD Mambaul Huda. Kami persilakan untuk Bunda Ani waktunya. Bunda Ani. Oh, Bunda Ani. Bu Andi belum ada, Pak. Belum masuk lagi. Belum masuk, nggih. Oh, keluar tadi berarti kalau begitu. Nggih, dilanjut mawon, monggo. Karena Bunda Ani masih berhalangan, maka kita langsung ke acara inti. Acaranya di ice breaking dulu, Bunda. Iya. Bunda Sri, nggih. Nggih. Sebelum acara inti kita lanjut, kita ice breaking dulu yang akan disampaikan oleh Bunda Sriani dari PAUD Mutiara Kacangan. Kami persilakan untuk Bunda Sriani. Terima kasih Bunda Nini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk situ baca. Bentar ya. Masih tetap semangat Bunda. Semangat. Bulan ini suasananya masih Lebaran, jadi saya mohon maaf lahir batin. Perwakilan dari PAUD Mutiara, mohon maaf lahir batin ya Bunda ya. Semoga semuanya sehat, paringi lancar rezekinya, sukses dalam mengajar di sisa semester 2. Yuk Bun, tepuk-tepuk dulu biar semangat. Oke. Saya mau mengajak bunda-bunda untuk tepuk happy. Ya, kalau tetap semangat, katanya bosan, tepuk happy. Aha, ihi, happy, yes. Ya, bisa ya Bunda? Oke, jadi siap. Saya ulang ya. Siap menirukan. Tepuk happy. Happy. Yes. Oke. Terima kasih. Tetap semangat, tetap happy. Monggo dilanjut acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, bisa foto bersama dulu, ya? Boleh. Kameranya, ya. Semua Dinyalakan videonya, semua, teman-teman. Ya. Mohon, siap. Sampun semuanya. Bu Ulfa dari Abdul Qadir, mohon itu dinyalakan. Ya. Ya, kesannya apa Bu? Dinyalakan semua. Dewi, mana Bu Dewi? Bu Dewi, kameranya mohon dinyalakan. Satu, dua. Ini piye kabeh ya bluan. Sophia udah. 1, 2, 3.
Udah ya. Sampun ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Bingung nek foto. Sampun semuanya. Oke. Baiklah. Ya. Kita Ya, terima lanjutkan. kasih. Kita lanjutkan kembali. Acara yang ketiga sambutan ya Pak, karena Bener kan berhubung wis karo Bapak begini anu Yunda. Pejane Bapak dibagi Suryonya aku masih tak Bapak Belum singgung. masuk, Dr. ya, ya sudah. belum masuk. Kita lanjutkan ke acara yang Manean. keempat, Dia mau ikut apa enggak? yaitu acara ini yaitu pemaparan Sama nanti materi yang disampaikan oleh Bapak Tony Hartono Natasi ya. Tim satu D. PD. Dan untuk itu saya serahkan kepada moderator yaitu Bu Nandani Kusumatias dari PAUD Abdul Qadir. Di HP. Heeh, ayo. Untuk Bunda Nandani Kabeh duwe, kami persilakan. Foto-fotone engko prasakah loro wis aman. Engko Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Nini. Monggo untuk yang lain mic-nya tolong dimatikan ya, dari PAUD Mutiara, dari Bu Rahel. Monggo dimatikan dulu mic-nya. PAUD Mutiara, Bu Sriani. nggih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bunda-bunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, guys? Baik. Tetap semangat. Hari ini karena bertepatan masih dengan bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan Lembaga KB Abdul Qadir mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya acara habis ini ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Hartono MPD. Monggo disiapkan catatannya, nanti apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan setelah sesi pemaparan penilaian PTK PAUD Kecamatan Bunut. Selanjutnya waktu dan tempat untuk Bapak Tony Hartono kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bunda Asri, ini saya lihat Bapak sudah hadir ini. Beliau sudah hadir, ada UPTD Ngunut. Oke. Namun beliau masih mempersiapkan jaringannya. Tidak apa-apa, sambil nanti beliau sudah siap, nanti langsung diarahkan ke beliau, Bu Nandani ya. Nah, begitu ada dari Bu Asri ini beliau sudah ada, sudah muncul. Namun demikian kita lanjut dulu sebentar sambil beliau menyiapkan jaringannya. Ngaten nggih? Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Koordinator Upas P Kecamatan Ngunut yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, yang lagi mempersiapkan jaringan untuk bisa nanti memberikan wejangan kepada kita semua. Bunda penilik yang hadir di room meeting, kemudian bunda-bunda kepala PAUD hebat Ngunut yang saya banggakan pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, bahagia sejahtera yang tak kurang satu apapun juga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mempersiapkan kegiatan Zoom meeting ini. Mulai dari yang menyediakan link, ya kan, yang mendapatkan tugas hari ini, sampai kita pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan dengan suasana yang gembira, suasana yang nyaman, suasana yang bahagia, ya. Jadi saya berharap hari ini kita enjoy, ya kan. Kita semangatnya adalah belajar teknologi. Kalau ada beberapa yang kurang dan lain sebagainya, itu akan kita maklumi. Yang jelas kita akan mencoba. Mencoba itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, kita pelan-pelan sambil belajar teknologi, seberapa bisanya yang kita lakukan, kita syukuri. Kalau ada yang masih belum, ya kita akan tindak lanjuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan kita kelanjutan dari bulan April yang lalu. Bulan April yang lalu kita melakukan pemantauan. Nah, pemantauan itu kita lakukan untuk mendeteksi bagaimana dokumen-dokumen terkait standar nasional pendidikan. Dalam hal ini ada 2 standar, yaitu standar proses dan standar PTK. Yang kemarin sudah bunda-bunda sekalian setorkan kepada kami sudah merekapitulasi. Jadi ternyata dokumen-dokumen itu ada. Dan ada beberapa yang memang kurang. Saya melihat di antara dokumen-dokumen itu, nanti saya tayangkan ya dokumen-dokumennya, agar nanti kita semua tahu apa-apa saja yang harus kita lengkapi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melakukan kegiatan penilaian. Nah, penilaian dilakukan oleh panjenengan sendiri. Apa yang saya share kemarin melalui WA Group itu panjenengan cermati, panjenengan sesuaikan dengan yang ada di satuan pendidikan panjenengan masing-masing. Seperti biasanya. Jadi penilaian yang dilakukan oleh panjenengan sendiri. Jadi hari ini saya akan tampilkan dulu kegiatan kita bulan April yang lalu. Mohon saya dikasih akses untuk melakukan share screen. Nah, saya akan melakukan share screen. Bu Asri, belum bisa saya melakukan share screen masih. Harus disable participant screen sharing. Bagaimana? Oke, sambil menunggu melakukan share screen, coba kita hubungi dulu dari Bapak. Assalamualaikum Bapak, mohon izin, apakah sudah bisa masuk di room kami? Ternyata belum. Pak Ton, Pak itu belum kan ya? Pak Suha. Oke, sudah. Sudah bisa, Terima kasih. Ya. Sudah bisa? Ya. Yeah. Oke, terima kasih Bu Asri. Nah, ini. Jadi kemarin panjenengan semua sudah melakukan kegiatan pengisian skor terkait dengan pemantauan. Ini saya ambil ada secara acak ada 10, mulai dari PAUD Mutiara sampai dengan PAUD KB Modern Putra Buana. Ya. Jadi ini yang isian panjenengan semua. Seperti halnya, coba saya awali dari PAUD Mutiara, Bu Sriani. Yang pertama terkait dengan standar proses. Butir yang pertama memiliki dokumen prosem,
yakni program semester terkait dengan tema, subtema, alokasi waktu, dan KD. Ini ada nilainya 3. Berarti ini sudah ada semuanya yang ada di PAUD Mutiara. Yang kedua, memiliki dokumen RPPM. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Ini yang ada di RPPM itu adalah terkait dengan identitas program layanan. Yang kedua, aspek perkembangan dan KD yang dipilih. Kemudian materi pembelajaran. Yang terakhir adalah rencana kegiatan. Ini juga sudah nilainya 3. Kemudian butir yang ketiga memiliki dokumen RPPH. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Terkait dengan itu ada identitas program, kegiatan pembukaan, ada inti, penutup, penilaian, kemudian terakhir adalah media alat dan bahan. Ini nilai juga sudah 3. Berarti ada semua yang terkait dengan prosem, RPPM, dan RPPH. Nah, yang selanjutnya butir keempat itu adalah memiliki dokumen program pelaksanaan holistik integratif yang terkait dengan layanan kesehatan gigi, perawatan, pengawasan, dan perlindungan. Bunda, nanti kalau dilihat Bapak sudah masuk, langsung saya dihentikan ya. Bu Asri atau Bu Nandani ya. Bisa dilihat. Nah, kalau nanti Bapak sudah masuk, langsung di stop saya. Kemudian yang kelima adalah memiliki dokumen keterlibatan orang tua pada satuan PAUD. Nah, di situ ada buku penghubung, pertemuan orang tua sebagai narasumber dalam kegiatan parenting atau kegiatan pentas akhir kelas dengan komite. Ya, ini nilainya 2, berarti ada kesenjangan, ya kan, ada kesenjangan. Kemudian yang terakhir memiliki dokumen supervisi proses pembelajaran. Ternyata 0 nilainya. Berarti 0 ini tidak ada sama sekali. Jadi ini harus dilakukan perbaikan. Harus diadakan terkait dengan dokumen supervisi proses pembelajaran. Artinya apa? Harus ada supervisi dari kepala sekolah atau penyelenggara kepada guru. Guru-guru yang ada di satuan PAUD panjenengan masing-masing. Bapak sudah masuk kayaknya, Pak. Ada temuan, ada tindak lanjut, ya kan? Ini waktu pelaksanaannya. Sudah hadir? Iya, Bapak sudah hadir? sudah masuk, Pak, Bapak. Iya. Oke, kalau sudah masuk, Ya. Jadi saya hentikan di sini ya. Jadi saya pikir cukup ya, arahan saya yang pertama terkait ini. Jadi ini nanti saya akan lanjutkan. Kalau yang 1, 2 ini 3 semua. Oke, saya pikir cukup. Kita kembali dulu, kembali ke semula, ya kan? Saya stop sharing. Ya. Oke, Bapak selamat datang. Ya, selamat datang Pak Tony. Kami, oke, siap. Monggo, dilanjut. Bu Nandani. Oke, silakan. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak kehadirannya. Oke. Yang terhormat, Pak Bapak. Tony. Siap. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Ye. Selamat datang di webinar penilaian PTK PAUD Kecamatan Ngunut triwulan yang kedua. Monggo Bapak Koordinator UKAS Satuan Pendidikan Kecamatan Ngunut, Bapak DRS Suyono MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk bergabung dengan panjenengan semua. Karena memang ada tugas dan pekerjaan lain yang juga harus kami selesaikan pada waktu yang bersamaan. Ibu bapak sekalian, selanjutnya suasana Idul Fitri saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kekilapan kesalahan di antara kita menjadi hilang. Dan kita kembali ke nol. Dengan istilah anak-anak saya itu ya sekarang kosong-kosong gitu ya. Tuh, Bapak Ibu sekalian, yang namanya hidup itu ya hidup, urip. Hidup terkait dengan pekerjaan itu tidak tertutup kemungkinan memang selalu ada masalah. Jadi pagi hari kalau kita bayangkan bangun tidur,
sampai dengan tidur kembali, itu kita selalu dihadapkan pada problematika. Nah, karena itu sebuah rutinitas problematika itu muncul, maka satu-satunya cara adalah kita jangan stres oleh masalah itu. Itu kuncinya, stres dengan masalah itu. Tapi masalah itu harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan dengan langkah-langkah yang tentu saja karena kita pendidik dengan langkah-langkah yang scientific gitu ya, yang scientific. Nah, pekerjaan kita selaku pendidik itu juga begitu. Ada saja problematika, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi itu ada masalah. Nah, masalah-masalah itu sekali lagi jangan membuat kita stres, tapi itu sebuah tantangan yang harus kita selesaikan dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi dengan bekal saintifik yang kita miliki, kita lakukan pengamatan, ada masalah kita lakukan pengamatan, kita kelompokkan, identifikasi masalahnya apa, oh ini termasuk kelompok problematika misalnya di tingkat perencanaan, ini pelaksanaan dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah maka Ibu Bapak kita harus optimis bahwa masalah yang kita hadapi itu memang bisa kita selesaikan, termasuk ketika kita melakukan pembelajaran di hadapan peserta didik. Nah, problematika itu, Ibu Bapak, sekali lagi harus kita kelola, kita tuangkan dalam sebuah istilahnya karya dengan sistematika tertentu dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Di situ nanti kita akan dapatkan satu solusi, otomatis. Jadi otomatis penyelesaian itu datang dengan sendirinya. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ketika problematika itu muncul, pertama sekali lagi saya tekankan ojo stres. Otomatislah kita itu sebenarnya sudah menemukan kuncinya. Cuma belum kita pegang. Nah, supaya bisa terpegang, maka pertama langkahnya adalah mengkomunikasikan problem yang muncul itu dengan teori-teori yang ada. Ingat Ibu Bapak ya, teori tanpa praktek, praktek tanpa teori itu harus benar-benar kita pegang. Kalau praktek tanpa teori itu ya ngau. Jadi sering-seringlah kita diskusi, sering-sering kita membaca, sehingga ketika ada problem terkait dengan tugas dan pekerjaan kita itu akan segera bisa menemukan. Jadi solusi kunci dari problematika pembelajaran kita itu sebenarnya sudah ada pada kita, cuma belum kita temukan di mana tempatnya dan sebagainya. Oleh karena itulah saya menyambut gembira inisiatif dari sahabat kami, senior kami di kependidikan Pak Tony yang menggagas masalah penilaian PTK untuk PAUD. Jadi yang namanya masalah sekali lagi, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu selalu muncul. Bahkan di tengah tidur pun kita itu kadang muncul problem. Ojo stres lah. Panjen Jawa murid itu yang dihadapi itu. Dunia kita, dunia pendidikan kita juga begitu. Ada saja problemnya. Jadi problem itu selalu bersama kita. Cuma kuncinya juga ada pada kita, cuma kadang-kadang kita belum menemukan. Untuk bisa menemukan, salah satu caranya adalah dengan diskusi seperti ini, dengan membaca buku, kemudian disambungkan, dicarikan channelnya, carikan benang merahnya, sehingga dengan demikian problematika itu akan selalu bisa terhindari. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, Ibu Bapak, karena dunia kita itu dunia akademis, Ibu Bapak, dunia akademi yang syarat dengan masalah-masalah ilmu pengetahuan saintifik, maka alangkah baiknya problematika dan sampai dengan solusinya itu kita tuangkan dalam sebuah sebuah karya. Kita tidak usah membayangkan yang tinggi-tinggi lah, yang penting ada bekas. Orang berjalan itu kan ada jejaknya. Kita punya jejak. Orang usah bingung ini bagus atau jelek. Yang penting ada dulu. Yang penting enak. Ya ibaratnya orang untuk bisa bertahan hidup kan harus makan. Jangan membayangkan menu yang penting perut kita terisi saja dulu. Yang penting tidak mendemi gitu aja. Tidak bikin kita keracunan. Jadi itu. Jadi
setiap langkah kita, Ibu Bapak, setiap langkah kita perlu kita administrasikan. Yang ketiga perlu saya sampaikan, Ibu Bapak, birokrasi itu tidak hanya bisa tidak cukup hanya dikatakan, tapi harus diarsipkan. Jadi misalnya saya bekerja dari pagi sesuai dengan ketentuan, saya datang, tapi ke salah satu aturannya saya harus absen. Walaupun setiap hari saya datang, kalau tidak absen ya saya tidak diakui. Saya tidak diakui. Jadi tidak cukup hanya didalilkan begitu ya. Tidak kena itu diomongin, tapi harus didokumentasikan, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Contohnya yaitu tadi, saya datang sebelum jam 7, pulang ya nanti setelah jam 14.15. Tetapi ketika saya tidak absen, maka di situ saya dianggap tidak hadir. Tidak hadir. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan dipertentangkan antara ketentuan dengan praktek, antara teori dan praktek. Ini harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Kerja oke, administrasi juga harus tetap. Dua-duanya itu saling melengkapi dalam rangka mencari kesempurnaan. Walaupun sempurna yang hakiki itu memang tidak ada, tapi itulah dunia birokrasi kita. Ini harus kita terima sebagai sebuah kenyataan. Jadi yang penting slow saja, tenang saja, santai saja, tetap berjalan sesuai dengan yang dimau dan kemampuan kita. Yang dimaui oleh aturan oleh pemerintah seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Boleh kurang banter ya dibanter nih. Yang kurang banter dibanter nih. Kalau kebanter ya agak diperlambat dikit lah. Seperti itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Jadi ada 3 hal, Bapak Ibu, hari ini terkait dengan materi yang hari ini kita bahas bersama-sama. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, Bu Bapak, tidak ada guru kalau tidak ada murid. Jadi namanya guru itu tidak ada kalau tidak punya murid. Oleh karena itu, Bapak Ibu, guru semua, PAUD, TK, SD dan semuanya, rajin-rajin untuk menjaring sebanyak mungkin. Wujudkan pesona supaya para calon murid itu mau dan membaca panjenengan. Perbaiki tampilan diri. Tampilan fisiknya, sekolahnya harus nyaman, rindang, ramah. Suasana kulturnya juga begitu, orang betatut Pak Sur ini. Jadi tampilan harus berseri-seri. Jadi saya ulangi, yang terakhir ini adalah bahwa tidak ada guru kalau tidak ada murid. Kita punya lembaga yang baik, dan tidak ada muridnya ya percuma. Oleh karena itulah kesempatan sekarang ini tolong pandai-pandailah untuk mencari murid sebanyak-banyak. Terus tanpa batas lah. Tanpa batas, berapapun muridnya. Jangan hanya target minimal 15 saja lah, cukup. Jangan, kalau bisa 35, kenapa harus 15? Jadi aja target minimal. Kalau bisa dimaksimalkan, maksimal. Duh Pak, daya tampungnya, daya tampung belakangan itu. Kalau bisa banyak, kenapa harus sedikit? Gitu. Saya kira itu, Pak Tony, Bapak Ibu Guru PAUD yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, terlambat, bukan karena memang sengaja terlambat, memang ada pekerjaan yang bersama. Terima kasih. Terima kasih kami juga, Pak. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Foto Terima bersama dulu, kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Salam terima kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak. Oke, monggo. Matur suwun sangat Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suryono yang telah memberikan sambutan.
Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada Bapak Tony Hartono. Monggo Bapak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Koordinator UPASP Kecamatan Ngunut yang telah hadir untuk menyampaikan ujangan-ujangan kepada kita, sekaligus memotivasi kita agar terus kita bergerak untuk terus maju dan berkembang. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Mohon saya dikasih saya share screen. Oke, sudah. Terima kasih. Oke ya. Jadi untuk standar proses dan standar PTK kita sudah mulai melampauinya, ya kan? Ini kemudian setelah saya lakukan penilaian, saya rekapitulasi, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, untuk PAUD yang ada di Kecamatan Ngunut, nah, standar proses untuk butir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 sangat lengkap. Ada di butir keempat itu baru lengkap. Nah, selanjutnya yang di standar PTK ini sudah bagus semua, sangat lengkap semua. Nah, sehingga kalau kita hitung dari grafiknya seperti ini. Nah, 1, 2, 3 seperti ini. Nah, seperti ini, mulai dari PAUD mutiara sampai dengan PAUD modern. Nah, ini yang 100% sangat lengkap ini sudah bagus di standar PTK. Nanti tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekarang yang adalah melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan masing-masing. Nanti hasilnya dikirimkan ke saya melalui WA Group. Yang pertama terkait dengan standar proses. Nah, standar proses ini sesuai dengan butir yang sudah ditetapkan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, itu ada 6 butir. Kelengkapan-kelengkapan yang harus panjenengan lakukan adalah terkait dengan kelengkapan unsur-unsur program semester. Nah, ini ada 6 hal, yaitu terkait dengan temanya, subtemanya, strategi pembelajaran, capaian aspek perkembangan, evaluasi pembelajaran, dan alokasi waktunya. Jadi itu yang harus ada pada saat panjenengan melakukan kegiatan dokumen-dokumen terkait program semester. Tuh ya. Kemudian yang kedua, kelengkapan unsur-unsur RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Yang dibuat itu memuat 4 hal. Ada tujuannya, strategi, materi, dan alokasi waktunya. Yang ketiga adalah terkait kelengkapan unsur-unsur RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Itu memuat 8 hal. Ini semua tanggal, bulan, dan tahun, penggunaan, tema, subtema, alokasi waktu, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, APE dan sumber belajar, serta penilaian. Nah, selanjutnya yang keempat, keragaman program holistik integratif yang dibuat mencakup 5 hal, yaitu kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Ini di nomor 4 ini, kemarin kita yang agak rendah nilainya.
Jadi mohon yang di sini nanti bisa diperbaiki terkait dengan hal-hal gizi, rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Nah ini, karena kemarin itu juga terkait bullying, itu juga mencolok, yaitu menonjol kekurangannya. Kemudian yang kelima, kualitas penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam bentuk 4 satuan waktu. Ini aman kemarin, ya. Ada penilaian setiap harian, mingguan, bulanan, dan semesteran. Yang keenam adalah kualitas penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan 5 teknik, yaitu observasi, ada anekdot, ada hasil karya, uji kerja, dan portofolio. Oke. Nah, belum. Kemudian yang berikutnya adalah standar PTK. Standar PTK ini terkait satu, kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan seperti ijazah, SK pengangkatan, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan standar. Yang kedua adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kepautan. Jadi itu ya yang harus kita lakukan, nanti panjenengan melakukan penilaian terkait hal-hal itu. Jadi kalau yang sudah ada semua dari instrumen ini dikasih nilai 3. Tapi kalau ada yang masih kurang dikasih nilai 2. Yang tidak sama sekali berarti 0 atau yang tidak ada. Kemarin kan ada yang tidak ada. Jadi saya berharap untuk yang di bulan kedua ini, artinya dalam tahap penilaian ini ada perubahan daripada saat yang pertama kita bulan April. Nah, jadi ada perubahan, sudah diperbaiki. Nah, yang kemarin yang kurang sudah diperbaiki, dokumen-dokumen yang ada sudah diperbaiki, sehingga goalnya, akhirnya muaranya adalah bentuk layanan kita kepada masyarakat. Sehingga layanan kita kepada masyarakat akan semakin baik, akan semakin nyaman, semakin mantap, sehingga kepercayaan masyarakat kepada kita nanti bisa lebih ditumbuh kembangkan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Kita berdiskusi terkait dengan apa yang kita lakukan 2 bulan yang lalu dan 1 bulan ke depan. Jadi kita bisa berdiskusi terkait dengan kegiatan penilaian ini. Di samping itu kita juga bisa berdiskusi apa saja yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PAUD yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Saya pikir itu cukup dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu Nandani, silakan. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Tony Hartono. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan tanya jawab. Saya buka dengan 2 pertanyaan. Monggo bunda-bunda yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Bu, cara tanya Bu. Ya, dari pertama dari Bu Lili Handayani dulu. Monggo. Yang dulu, siapa itu diinventarisir dulu yang bertanya dari mana. Dari Bu Lili Handayani dari PAUD Pelangi Bangsa, monggo. Yang pertama. Yang kedua dari mana? Dua dulu. Nah, yang kedua dari PAUD Mutiara, Bu Sriani. Ya, monggo silakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf minal aidin wal faidin bagi seluruh Bunda PAUD yang mengikuti webinar ini. Saya mau tanya Pak Tony, ini masalah
PAUD holistik integratif. Ini yang saya masih kurang untuk dari standar tersebut. Saya kurang holistik integratif itu. Kemarin itu pada waktu saya akan mau akreditasi, saya pernah mengajukan MOU untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dari puskesmas terdekat atau dari puskesmas wilayah kerja PAUD. Saya sudah mengajukan MOU kepada puskesmas Balesono waktu itu untuk mendapatkan layanan kesehatan, misalkan untuk kesehatan gigi, pemeriksaan gigi, terus atau pemeriksaan mata dan pemeriksaan telinga, seperti itu secara gratis, karena saya kepingin untuk anak-anak di PAUD mendapatkan layanan tersebut secara gratis. Selama ini kita hanya mendapatkan layanan dari Taman Posyandu yang kita lakukan setiap bulan, yang diadakan di Balai Desa. Itu kita selalu mendapatkan layanan ke bulan, biasanya kalau vitamin A bulan Februari sama bulan Agustus insya Allah, sama obat cacing, Pak. Cuman untuk kesehatan yang lainnya kita masih belum mendapatkan layanan secara gratis. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan untuk anak-anak PAUD kita mendapatkan layanan tersebut secara gratis, misalkan yang saya sebutkan tadi, kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, kesehatan mata atau kesehatan telinga. Bagaimana menurut Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bunda Lilik dari PAUD Pelangi Bangsa ya. Jadi dari langsung saya jawab ya, Bunda Nandani. Monggo Pak. Langsung saya jawab dulu ya biar tidak lupa nanti. Jadi terkait dengan PAUD holistik integratif. Nah, namanya saja holistik integratif. Jadi kegiatan panjenengan itu adalah secara menyeluruh penangannya. Jadi tidak hanya kegiatan proses kegiatan belajar mengajar. Namun semua layanan akan diberikan, terutama kebutuhan esensial anak. Ya, yang termasuk adalah pemenuhan kesehatan dan gizi, pembinaan moral emosional, pengasuhan serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Jadi itu PAUD holistik integratif itu. Jadi langkah-langkah yang panjenengan lakukan itu sudah betul. Panjenengan karena binaannya puskesmas di Balesono, jadi panjenengan berhubungan dengan puskesmas Balesono. Kemudian itu terus panjenengan lakukan. Nanti di puskesmas itu punya program yang gratis itu banyak terkait dengan anak usia dini. Yang paling menonjol saat ini itu adalah terkait dengan stunting. Stunting itu nanti kita akan mendapatkan gratis. Nanti programnya ada di puskesmas terkait dengan pemenuhan gizi anak. Nah, seperti itu. Jadi panjenengan sudah betul langkah-langkah itu panjenengan lakukan terus. Panjenengan berkoordinasi dengan puskesmas, panjenengan berkoordinasi dengan desa, ya kan? Karena nanti puskesmas itu akan berhubungan dengan desa. Nanti kami pun akan berjuang untuk mendekati puskesmas Balesono agar program, nanti akan mendekati. Saya punya kedekatan dengan puskesmas Balesono, ya kan? Dekat sekali. Nah, nanti saya akan mendorong agar nanti kegiatan atau program-program, terutama anak usia dini di puskesmas Balesono itu didorong untuk bisa diamankan, ya kan? Nah, ini bukan KKN ini ya, bukan KKN. Nanti saya akan mendorong, kemudian saya akan juga ngomong dengan kepala puskesmasnya seperti itu nanti, karena saya juga sering ketemu dengan ibu kepala puskesmas ketika ada kegiatan, ya kan? Nanti akan saya omongkan. Kemudian kepada Pak Lurah, kemarin saya juga ngomong kepada Pak Lurah, saya ketemu Pak Lurah di Pak Lurah Sumberjawetan. Beliau akan membantu, bahkan terkait panjenengan ini
nanti panjenengan akan siapkan apa itu akan disiapkan Pak Lurah tanah untuk kegiatan PAUD kelihatannya. Kemarin saya mendorong kepada beliau, iya tolong itu diamankan lah Pak. Iya Pak. Masa yang lain-lain punya kok, saya bilang. Sumberjo, Wetan kok masih punyanya apa itu masih ada di tempat orang, saya bilang begitu, bukan tempat desa. Nah itu nanti juga sudah saya omongkan kepada beliau Pak Lurah. Dan beliau antusias kemarin pada saat saya berkunjung ke kantor desa pada saat itu. Nggih. Itu Bunda Lili nggih. Yang jelas tolong panjenengan apa itu perlihatkan kemampuan kinerja kita di sumber daya kita, ya kan, baik kepala PAUD maupun guru-guru PAUD. Saya lihat panjenengan punya apa itu komitmen yang kuat untuk membuat PAUD panjenengan menjadi lebih baik. Karena saya lihat, saya sering lewat di situ, saya lihat ada penghijauan itu kelihatan. Apa itu? Penghijauan apa saja itu yang terjadi? Saya lihat sudah bagus dari apa itu? Itu kemarin kita mengikuti gerakan Himpaudi menanam, yaitu Graham yang diikuti oleh seluruh Himpaudi se-Kabupaten Tulungagung. Itu kita ikuti, jadi kita menanam sayur-sayuran, obat-obatan, obat keluarga, sama buah-buahan yang bisa kita manfaatkan untuk kita semua nanti. Oke, betul. Jadi itu terkait dengan PAUD holistik yang panjenengan tanyakan tadi. Salah satunya itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya apa itu berproses dengan kegiatan belajar mengajarnya, tapi keseluruhan aspek harus kita amankan. Jadi itu semoga bisa. Oke, Pak. Apakah saya harus mengajukan MOU lagi atau meneruskan MOU yang dulu yang belum pernah disentuh sama sekali, cuma diterima saja, tapi belum. Tidak usah mengajukan MOU lagi. Cukup panjenengan datangi saja lagi. Mengingatkan kembali apa yang sudah kita sepakati yang lalu. Kalau perlu kita untuk mengajukan MOU lagi, ya kita siapkan. Ngaten ya. Terima kita kasih, ambil Pak. uangnya puskesmas itu biar cair ya. Nah, nggih. Ngaten. Pun pinter. Terima kasih Bunda Lili nggih. Ini bukan hanya pertanyaan Bunda Lili, ini untuk semua PAUD yang ada di sini. Kita akan berlomba ya kan, memajukan dengan apa itu menggiatkan atau menggalakkan terkait dengan PAUD holistik integratif ini. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan yang kedua yaitu dari PAUD Mutiara Kacangan. Monggo Bu Sriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili PAUD Mutiara ini mau mengajukan pertanyaan Pak ya, tentang tahun ini kan tahun pandemi, jadi kita tidak bisa bertatap muka, kita belajarnya hanya melalui daring, kita pun muring kan tidak diizinkan. Secara otomatis RPPH itu penerapannya bagaimana, sedangkan RPPH itu ada alokasi waktu, pembukaan inti, penutup, dan lain-lain. Secara otomatis kita tidak bisa menerapkan. Jadi yang kita terapkan itu hanya RPPM yang intinya bagaimana ya Pak, kurang pas kalau RPPH seperti ketika masa-masa belum pandemi. Jadi sempat ada dilema Pak, nyuwun tulung ibaratipun pencerahannya. Jadi kita patuh saja, yang kita terapkan kita enggak mengadakan pertemuan dengan anak-anak, kita mengadakan daring. Jadi kita pengembangannya ke RPPM, kami menggunakan RPPM masa pandemi, jadi ya kita sesuaikan dengan arahan yang kemarin diaturkan Bapak Penilai. Ngaten nggih Pak. Ngaten. Terima kasih atas waktunya. Terus saya maaf ya Bu Lili, menyambung penjenengan. Kemarin tuh saya sempat tanya Bu Bidan Desa, saya minta
layanan holistik kados panjenengan aturaken lek ngendikan ngaten, untuk PAUD nanti aja ya, yang diprioritaskan untuk sementara TK dulu. Nah, setelah TK selesai nanti PAUD. Nah, kapan Bu? Belum tahu. Itu program dari atas. Nanti kalau TK selesai baru PAUD ya. Sabar dulu ya gitu. Jadi ya kita menunggu dan menanti. Tapi saya berharap ya Pak ya PAUD-nya. Berharap. Ada yang nanti Bunda Sriani juga mendorong agar setelah TK langsung PAUD ya. Tapi Pak, ya itu Pak, di setuju sebenarnya sudah itu loh Pak, sudah berjalan loh Pak. Di Puskesmas Ngunut sudah berjalan untuk pemeriksaan gigi itu. Saya sudah tahu dari dulu, makanya saya kepingin untuk Puskesmas Balesono ini kapan terrealisasi seperti itu. Jadi saya kemarin juga mengajukan MOU itu juga seperti itu, seperti itu. Tapi belum ada realisasi sama sekali. Mungkin programnya lain, beda. Ya, kita dorong, mungkin begitu. Kita dorong Bunda. Masih menunggu dan menanti. Nanti ya. Betul. Mungkin begitu Pak pertanyaan dari saya, intinya itu. Dari masukannya Bu Sriani. Ya Pak, kita masih sementara itu menggunakan RPWM masa pandemi, jelas RPH-nya bingung. Jadi kalau seperti ini diterapkan seperti RPH yang tahun kemarin belum bisa Pak. Ya, nyun penyerahannya ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sriani. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu ketika kita melakukan kegiatan pada saat situasi normal, ya, nah, karena dasarnya adalah dari ban, ya, dari ban PAUD. Nah, butir-butir itu adalah yang harus dilakukan. Namun ketika terjadi pandemi, ini ada perubahan. Nah, ketika pandemi tidak ada RPPH, yang ada hanya cuma RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Itu pun sudah diatur terkait dengan tema-temanya. Tema-temanya apa yang sudah saya sampaikan dulu, ya kan? Bermain di halaman, bermain di ruang makan, bermain di dapur. Nah, jadi kegiatan main yang ada untuk anak-anak PAUD. Jadi RPPH dihilangkan. Program semester dihilangkan. Ya kan? Jadi yang ada cuma RPPM. Jadi kita mengacunya pada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Sesuai dengan SKB 4 Menteri itu pun kita harus tahu, ya kan? Target kurikulum tidak perlu. Ya kan? Sebisa berapapun anak-anak bisa melakukan kegiatan, silahkan. Yang terpenting ketika ada pandemi ini, kesehatan dan keselamatan warga belajar itu adalah yang nomor 1. Ya kan? Selanjutnya baru pembelajaran. Jadi itu dulu yang dari SKB 4 Menteri itu yang harus kita cermati. Ya kan? Jadi yang paling utama ketika pandemi ini bukan proses kegiatan belajar mengajarnya, tetapi keselamatan dan kesehatan warga belajar itulah yang nomor 1. Nah, ketika kita masih ada di zona merah, ya kan, zona oranye, zona kuning, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Yang boleh diperbolehkan tatap muka adalah ketika zona hijau. Itu pun harus ada izin dari orang tua dan ada izin dari Satgas COVID-19. Kan seperti itu di peraturan menterinya dengan SKB 4 Menteri. Jadi itu yang harus kita taati. Kita tidak boleh menabrak aturan, ya kan? Aturan itu tetap kita harus taati. Dan alhamdulillah PAUD Kecamatan Ngunut semuanya sudah melakukan. Walaupun saya melihat kemarin masih ada yang beberapa masuk itu ada enggak apa-apa. Tapi akhirnya kan dikembalikan kepada rule-nya, ya kan? Kembalikan kepada rule-nya. Jadi saya berharap kegiatan main untuk teman-teman di PAUD enjoy,
ya kan, buat anak-anak enjoy. Jangan terlalu banyak dikasih tugas, apalagi tugasnya keluar rumah, ya kan, itu malah salah nanti. Jadi kegiatan main yang ada di kita itu kegiatan main yang ada di rumah sesuai dengan tumbuh kembang anak, ya kan. 6 aspek kemampuan itu ada, walaupun satu-satu di dalamnya, ya kan, 6 aspek kemampuan. Nah, mulai sosial emosional, ya kan, sampai seni dan lain sebagainya itu muncul satu saja, ya kan. Kalau orang tuanya tidak ngirim, tidak ada masalah, tidak apa-apa, ya kan, tidak dipaksa untuk belajar. Nah, nanti kita belajarnya setelah nanti pandemi baru kita belajar lagi, ya kan. Jadi saya berharap untuk ketika masa pandemi ini target kurikulum diabaikan, ya kan, tidak usah melihat itu. Jadi kita tetap di RPPM. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait mulai prosem itu ketika panjenengan sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi. Ketika panjenengan sudah melakukan itu berarti sudah cukup, ya kan. Ketika pandemi berarti RPPM saja. Ngaten nggih? Jadi untuk pengisian itu kan panjenengan sudah lama ini, bertahun-tahun ini ceritanya ini, ya kan. Nah, jadi itu yang harus muncul, yang harus ada. Ketika masa pandemi berarti masa perkecualian, ya kan. Yang kita pakai, yang kita gunakan adalah arahan dari pemerintah. Kita menggunakan daring, ya kan, luring, ya kan, tidak ada tatap muka. Jadi saya daring dengan luring ini harus dipahami, ya kan. Yang namanya daring itu, ya kan, kegiatan yang dengan warga belajar bisa berhubungan, bisa apa itu ada timbal balik. Nah, kalau luring tidak bisa, ya kan. Kalau luring tidak bisa. Beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka langsung, ya kan, seperti itu. Jadi kita menggunakan daring atau luring. Jadi kalau ada yang tidak bisa berhubungan langsung, misalnya dengan by phone, ya kan, baik WA, SMS, telepon, ya kita luring. Nah, kita berikan informasi kepada orang tuanya melalui modul. Ini loh langkah-langkah yang harus kita dilakukan anak ketika ada di rumah. Jadi tetap terlayani. Seperti itu ya. Namun saya tidak menyarankan untuk tatap muka. Karena kita zona kita ini masih merah, ya kan. Kita mengamankan bersama-sama, ya kan. Kita bersama-sama. Syukur alhamdulillah kita semua sudah vaksin. Nah, semoga bulan Juli kita tatap muka. Siap, ya kan. Nah, hari ini kita nikmati untuk daring dan luring saja. Ngaten nggih? Bu Sriani, jadi yang kita gunakan RPPM saja, Pak, tidak ada kasih. RPPA, tidak ada program semester, tidak ada program yang lainnya, ya. Seperti itu. Kalau begini jadi satu pandangan Pak, satu pintu, jadi enggak salah paham. Harus jadi satu terima pandangan, kasih. ya kan? Oke, Abaikan jelas, sudah RPPH, ya kan? Ya, seperti itu. Iya Pak. Oke, terima kasih. Monggo ya. Jadi kita tidak hanya saya saja loh ya. Panjenengan semua bisa berdiskusi bagaimana apa itu yang terjadi di PAUD panjenengan, kita diskusikan bersama-sama. Solusinya seperti apa? Boleh. Kemudian untuk doanya nanti ini Bunda Ani sudah muncul. Nanti doanya di terakhir saja ya. Bu mana? Bu Nani, Bu Nini, doanya di terakhir saja, nanti Bunda Ani sudah muncul lagi. Tadi keluarnya kan. Oke. Jadi silakan, tidak hanya berupa pertanyaan kita diskusi ini. Boleh membuat pernyataan-pernyataan. Oh, yang saya lakukan di PAUD saya seperti ini, boleh. Nanti biar bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain. Ya. Silakan. Monggo dilanjut, Bu Nandani. Monggo untuk bunda-bunda yang lain apabila ada pertanyaan atau pernyataan boleh. Boleh ditanyakan, monggo. Kita santai saja, tidak usah terlalu ya kan, slow saja, santai saja, happy. Ya, tidak usah terlalu apa itu. Bunda-bunda yang enak ya kan, diskusi loh, santai. Monggo yang lain kalau sudah tidak ada, monggo bisa diakhiri, apa dibacakan doa dulu sama Bunda Ani dulu. Oke. Demikian diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa untuk standar proses dan PTK
pada butir 1 sampai 3 sangat lengkap, dan untuk butir 4 sudah lengkap, dan PTK untuk semua lembaga sudah bagus. Harapannya pada bulan ini diharapkan ada perubahan poin yang kurang lengkap, harap dilengkapi. Demikian dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada host. Monggo Bu Nini. Terima kasih untuk Bu Nandani, juga Bapak Tony. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Maka sebelum kita menutup acara ini, kita lakukan untuk berdoa. Kami persilakan untuk memimpin doa adalah Bunda Anistiawati dari PAUD Mambaul Huda. Waktu dan tepat kami persilakan untuk Ibunda Ani untuk menutup membacakan doa bagi kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi wa yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib ngalena fi surgatil maut wa najari nanar wal afani indal isab. Ya Allah, penilaian standar pendidikan, alhamdulillah, meskipun melalui Zoom bisa berjalan dengan baik sehingga menggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami. Jadikanlah lembaga kami lembaga yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, jadikanlah sebagai amal ibadah kami sehingga kami bisa ikhlas dalam setiap melangkah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, semoga terhindar dari musibah-musibah yang melanda. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kedua orang tua kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, muslimin, muslimat. Rabbana la tuzigh qulubana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Bunda Ani yang telah memimpin doa di akhir untuk akhir penghujung ini, dan terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Bapak Tony selaku moderator, selaku narasumber, dan Ibu Nandani selaku moderator, juga para peserta Zoom meeting pagi ini yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita ikuti nanti dapat bermanfaat bagi lembaga kita masing-masing. Saya selaku MC yang bertugas mohon maaf atas salah kata dan prakata yang telah kami sampaikan tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa bulan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa bulan. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Terima kasih.
Matur suwun nggih. Sami-sami Pak. Sama-sama Pak Tony. Sami-sami Bapak Tony. Monggo bisa berdiskusi, dilanjut betul napa? Saya live ya. Dilanjut betul napa? Cek waktunya kan cek waktu. Ini mau masuk. Ini saya matikan ya, Bu. Oke.